Haleluya, shalom. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Haleluya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ini kita akan membahas dari Amsal 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca firman-Nya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok tinggi menurut anggapannya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, sederhana, nama Tuhan itu mewakili pribadinya, kekuasaannya, dan sifatnya. Sifat Allah itu bisa dibaca dalam Keluaran 3 ayat 14, 15 dan Kisah 4 ayat 12. Perjanjian baru, perjanjian lama. Nah, itu peristiwa ketika Musa bertanya kepada Tuhan, bagaimana kalau mereka bertanya, engkau yang mengutus aku? Tuhan katakan, ceritakan untuk mereka bahwa aku adalah aku. I am who I am. Nah, itu dia. Ya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, maka orang benar berpaling kepada Tuhan untuk perlindungan dan pertolongan dalam kesulitan. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbeda dengan orang kaya yang merasa dirinya kaya dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, mereka selalu berharap kepada kekayaan dan harta yang sementara bisa hancur, akan melindungi mereka menurut mereka sewaktu mereka berada dalam kesulitan. Tetapi orang benar tetap berlari dan menjadi selamat. Itulah firman Tuhan. Dan yang ketiga atau keempat ya, kita sebagai orang benar tetap bisa diberkati. Bisa diberkati Tuhan secara berlimpah, tetapi hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Banyak contoh dalam Alkitab, juga berbagai kesaksian mereka yang berada di ladang Tuhan. Yang keempat, nama Tuhan kita, Yesus Kristus adalah menara pembebasan dan perlindungan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi kita tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kalau Musa bisa melakukan hal yang sama, bagi kita juga tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, I am who I am. Aku adalah aku. Sekali Tuhan bicara itu pasti akan terjadi. Nah, ada catatan penting yang kita harus ingat dari Amsal 18 ayat 10 sampai 11 ini. Menara dalam sebuah bangunan adalah posisinya harus dibuat lebih tinggi dari bangunan induknya dan bangunan tinggi untuk mengawasi daerah sekitar atau yang menjadi petunjuk dan lainnya bagi yang sedang berlayar. Ini di lautan. Dan sudah banyak nyanyian-nyanyian rohani yang merangkum Amsal 18 ayat 10 yang artinya dari menara itu. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapat pertolongan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Itu jadi nama Yesus, nama Tuhan kita itulah menara yang kuat. Jangan lupa ada masalah pada pergumulan, tetap datang kepada Tuhan Yesus. Pertolongannya pasti Dia janjikan akan terjadi. Perlindungannya pasti. Dia tidak pernah meninggalkan orang percaya. Dia berjanji menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang
musuh dihancurkan oleh tentara Tuhan. Kalau kita berada di pihak Tuhan, kita adalah tentara yang bisa mengalahkan iblis, kuasa kegelapan, penipuan, dan segala macam bentuk dosa dan kejahatan yang akan menghampiri kita. Amin.